Assalamualaikum, Sampurasun, Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya Teh Rina di channel YouTube Bumi Napeda. Semoga Akang dan Teteh selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berlatih olah nafas lanteranya. Nah, latihan olah nafas lantera ini manfaatnya sangat banyak sekali ya, teman-teman. Selain untuk kesehatan diri kita sendiri, olah nafas lantera ini juga bisa hasil olah nafas lantera ini juga bermanfaat untuk mengobati orang lain. Nah, bagaimana perguruan kami Lantera Delemurian Meditation kiprahnya di bidang pengobatan, yaitu dengan cara terapis energi ya Kang ya. Iya. Nah, saya lupa nih untuk mengenalkan Kang Deddy Misbah. Beliau adalah salah satu senior terapis kami di perguruan Lantera Delemurian Meditation. Nah, Kang Deddy, Iya, kita langsung saja Kang. Boleh. Dari sejak tahun berapa Kang kiprah Akang menjadi seorang terapis pada masyarakat? Jadi begitu berlatih, kemudian beberapa bulan berikutnya, ya kira-kira sebulan 2 bulan lah ya. Karena pada saat kita mulai berlatih, saat itu juga diperkenalkan bagaimana sih energi itu supaya bisa mengobati diri sendiri dulu. Ya. Jadi kan sebaiknya begitu, ke diri sendiri dulu. Ketika kemudian latihannya itu terus berlanjut, nah itu baru bisa mengobati orang lain. Jadi belum lama, baru dari tahun 1991 ya sampai sekarang. Wow. Itu mah lama sekali. Belum lama. Saya belum lahir. Oh ya, gitu ya. Jadi ini reinkarnasi yang kedua. Ya. Nah itu sampai sekarang. Kalau dari rentang waktu memang lama, tapi seperti halnya ilmu-ilmu yang lain bahwa teknik pernafasan termasuk teknik pengobatan itu banyak sekali yang harus kita pelajari atau perdalam. Karena katakanlah penyakit pun kan tanda kutip semakin banyak ya. Seperti yang beberapa tahun sekarang ini ada COVID-19 dan sebagainya. Nah itu pun ada beberapa pasien yang kita coba bantu untuk terapi. Kita bantu untuk obatin. Karena selain dengan energi, kita juga kalau memang pasiennya butuh bisa dibantu dengan ramuan herbal dan yang lainnya. Oh iya. Ya, di sini Kang Diki juga punya obat-obatan herbal ya Kang ya? Betul, ramuan herbal. Yang kalau misalkan mau disebut jamu juga boleh. Hanya itu kan untuk kalangan sendiri, jamu. Untuk komunitas sendiri. Ada juga kalau misalkan pasien tertentu membutuhkan bantuan dengan teknologi, itu kita sediakan. Misalkan brain activator untuk mereka yang menderita autis atau yang mempunyai keterbelakangan mental, itu bisa dibantu dan banyak yang sudah terbantu dengan teknologi itu. Jadi kita gabungkan antara energi, kemudian teknologi dan ramuan. Tapi kan sekarang kita fokusnya membahas di energi dulu. Kenapa dengan berlatih nafas kita bisa membantu. Nah sekarang gini Kang, pasti juga teman-teman ingin tahu terapis energi itu seperti apa, proses mekanismenya, karena kan ada juga yang pakai alat, terapis yang lain kan ada juga yang pakai alat. Nah kalau kita metodenya itu seperti apa Kang? Di Lantera kan kita bisa istilahkan terapinya itu terapi energi Lantera. Menggunakan alatnya itu ya tubuh. Jadi tubuh yang jadikan alat atau media untuk mengobati. Jadi analoginya pada saat berlatih nafas itu seperti metode pemfokusan atau pelasaran tubuh.
Yeah. Nah, pada saat nerapi difokuskan ke tangan. Telapak tangan. Jadi nanti ada koneksi lah antara si terapis dengan pasien. Atau analogi yang lainnya, mereka yang berlatih itu ibaratnya membuat dirinya menjadi magnet. Makin terus berlatih, nah kekuatan magnetnya itu akan makin kuat, makin besar, makin besar, makin besar. Sementara pasien itu diibaratkan besi. Besi makin dekat dengan magnet atau makin sering berdekatan, digesek-gesek, maka sifat magnet akan menular. Nah, jadi si energi yang sudah dilatih itu bisa ditularkan atau diberikan ke pasien. Pasien yang membutuhkan. Nah, ketika sudah masuk si energi itu, yang terjadi adalah atau fungsinya itu untuk meregenerasi sel dan meningkatkan kekebalan tubuh si pasien dengan catatan bahwa terapis itu tidak menyembuhkan, tapi hanya membantu men-trigger sel-sel yang ada di tubuh. Nah, nanti sel-sel pasien ini yang akan bekerja meregenerasi sel atau meningkatkan kekebalan tubuhnya. Hal ini juga yang berimplikasi pada ketidaktergantungan pasien terhadap terapis. Itu kan yang baik. Jadi si pasiennya nanti lama-kelamaan jadi mandiri. Ini dengan cara ditempelkan ke tubuh atau ada jarak, Kang? Antara pasien dengan si terapis? Sebetulnya bisa saja jarak jauh atau misalkan menggunakan media air gitu. Oh, gitu ya. Untuk terapi itu. Berdekatan pun bisa, dan berdekatan pun nanti misalkan terhalang pakaian tidak apa-apa. Kalau misalkan memangnya sakitnya di tangan, tangannya ditempel juga bisa. Jadi fleksibel sebetulnya. Karena kan sifat energi itu sama halnya seperti magnet. Di sini ada besi, meskipun ada penghalang dia tetap bisa mempengaruhi, bisa nyampe lah. Hanya untuk pasien yang misalkan tidak kena, apalagi jaraknya jauh, tentu jam terbang atau pengalaman terapisnya harus lebih banyak dulu. Banyak ya, Kang, ya. Jadi itu ada syarat-syaratnya juga ya, Kang? Betul. Untuk seorang terapis. Ya, syarat yang pertama adalah dengan berlatih tadi itu. Berlatih nafas seperti yang selama ini dijelaskan di channel Bumi Narveda. Bahwa yang terpenting kita menguatkan diri dulu. Jadi kalau misalkan yang magnet itu magnetnya harus kuat sebelum mempengaruhi besi-besi yang lainnya. Kalau misalkan ini belum kuat kemudian kita bersikeras ingin langsung mempengaruhi, ada istilahnya tekor energi. Nah, malah si terapisnya sakit ya, Kang? Bisa ngedrop, bisa sakit. Dan itu pun bisa kejadian pada beberapa orang terapis yang katakanlah sudah bertahun-tahun melakukan terapi, kalau misalkan pasiennya itu banyak sekali dan penyakitnya berat-berat. Jadi kita harus bisa menimbang diri gitu, menimbang kekuatan. Menolong orang lain iya harus, tapi kita juga harus harus mempersiapkan diri. Jangan sampai nolong orang lain kitanya yang jadi sakit. Itu kan tidak bagus. Jadi istilahnya tidak selaras lah. Yang bagus tuh keselarasan kita bagi ke orang lain, jadi saling menularkan kesehatan. Jadi untuk jadi seorang terapis bagus, tapi prosesnya tidak instan, bertahap. Jam terbang juga harus. Ya, jam terbang juga berpengaruh. Ya. Jadi kalau misalkan nanti bergabung dengan kita, itu akan diajarkan step by step. Ya, namanya perlahan-lahan. Kelas Halefa ya, Kang ya? Ya, kalau di perguruan kami Lanterha ada khusus untuk pengobatan. Betul. Ya. Jadi kalau di Lanterha itu kan ibaratnya ada semacam sekolah umumnya gitu ya, drama, kemudian nanti terpilah-pilah, ada yang Halefa untuk pengobatan, kemudian nanti yang khusus fokusan ke energi apa, bagi mereka yang berminat untuk tarung itu apa, ada pengkhususannya. Ya kan kalau orang yang diajak berkelahi jarang ya, kita menemukan musuh jarang. Kalau orang yang butuh pengobatan itu banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi di
tengah-tengah yang Ya, kondisi seperti ini ya Kang jadi ya, di masa pandemi ini. banyak sekali orang yang mencari pengobatan-pengobatan seperti yang kayak kita ini juga banyak ya Kang ya. Betul. Nah, selain pengobatan medis, apakah ada yang non medis Kang? Ya, Yang akan temui pasien-pasien Akang gitu. sepengalaman saya kan dari hasil pengolahan energi itu bisa mengobati mereka yang misalkan sakit lambung gitu ya, sakit di jantung, ginjal, tulang belakang, sistem saraf dan sebagainya. Itu yang medis. Kemudian yang non medis ini kan harus lebih dispesifikasi lagi. Nah, untuk yang non medis dalam artian psikologis, misalkan mereka yang stres, kemudian insomnia, kemudian yang fobia gitu ya, itu juga bisa dibantu. Bisa dibantu. Hanya selain menggunakan energi yang kita miliki, kita pun nanti kenapa tadi disebutkan bahwa untuk menjadi terapis itu ada tahapannya, kita memberikan istilahnya knowledge dan skill. Karena seorang terapis juga dia harus tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan. Tidak jarang pasien itu merasa terbantu hanya dengan curhat saja gitu. Gitu ya, jadi sebelum apa-apa dia udah curhat, kemudian nanti kita bantu seimbangkan di tubuhnya. Kalau misalkan yang punya masalah psikis kan bagian kimia kepala. Tubuh ya, bagian kepala. Kayak misalkan stres itu kan kortisol dengan adrenalinnya banyak, kita selaraskan. Tapi sekali lagi dengan menjadi pendengar yang baik, mereka tuh udah sangat tertolong. Ya udah gitu, plong. Kan kalau sekarang misalkan dengan baru dengan WA kemudian kita jawab aja udah Iya. Ya mungkin saya sendiri juga masih perlu belajar juga Kang. Maksudnya menjadi seorang terapis itu juga tidak gampang ya Kang ya. Tidak gampang dan juga boleh dibilang tidak susah. Oh tidak susah ya. Tidak susah. Jadi ya di tengah-tengah, yang penting kita ada niat, ada kemauan. Nah, kemampuannya secara bertahap nanti bisa dikaji, dipelajari secara bertahap. Ya itu tadi tahapannya, mencoba ke diri sendiri dulu. Kalau misalkan nanti sambil kita belajar berdiskusi dengan senior, ya silahkan dicoba ya dengan keluarga sendiri, dengan pada putra atau kepada orang tua. Itu bertahap, nanti baru lebih melebar. Ya, buat teman-teman yang ingin bergabung dengan kami dan tertarik untuk pengobatan secara energi di perguruan kami, ya bisa bergabung di kelas Saleva ya Kang ya. Iya. Nah, nanti di situ akan diajarkan oleh pelatih yang khusus untuk pengobatan ini di kelas Saleva itu. Ya. Kang, ini ada air Arneva ya Kang. Ini produk dari air Arneva Diki. Ini produk dari Kang Diki yang merupakan upgrade dari produk sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita pernah ada beberapa produk air, kemudian ini yang terakhir dengan menggunakan teknologi HMR atau kalau dipanjangkan hypermolecular resonance. Kalau bahasa lemurannya itu Haumora. Yang artinya airnya itu bersujud. Kenapa diistilahkan air yang bersujud? Karena secara molekular kan di sini ada 1, kemudian di ujung-ujungnya ini ada 6. Ya, deketin sini. Ini 1, kemudian yang terluar ini 6 dan yang di tengahnya 5 itu. Ya, kalau ditinjau dari konsepnya itu, misalkan di sini ihsan, kemudian ada rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu yang diistilahkan dengan molekular yang bersujud. Tapi kalau dalam prakteknya dia molekularnya sangat-sangat kecil sekali sehingga mudah diserap oleh tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi ketika buat kesehatan kita cocok. Kalau untuk kesehatan tuh cocok karena
pH-nya sebutnya pH normal, Iya. tidak menggunakan kimia sintetis yang berbahaya bagi tubuh. Jadi sehat dan menyehatkan. Toyib. Pasien-pasiennya Kang Dedi cocok dengan ini, dengan air ini. Cocok hanya karena kita di Jakarta, sementara ini di Bandung, dan ini baru di-upgrade, Iya. pendistribusiannya belum banyak lah. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi, jadi semuanya bisa tercover. Iya. Akang dan Teteh, barangkali ada yang ingin mencoba terapi dengan cara di energi di perguruan kami, itu bisa menghubungi Kang Dedi ya. Bisa menghubungi Teh Rina juga bisa. Iya, saya sih masih junior kan. Iya, nggak apa-apa. Belum terlalu ini. Sebentar lagi jadi senior. Ya, saya rasa cukup dulu Kang. Boleh. Untuk kali ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi saya. Nanti akan saya informasikan ke teman-teman. Saya dan Kang Dedi izin pamit dulu. Assalamualaikum. Samprazan. Samprazan Rampiaza.